Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farica Aribah Nur Syafar dengan NIM 115230092 dari kelas AK Matematika Dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 soal mengenai materi tentang matematika dasar yang telah saya rangkum pada semester kali ini. Nah, langsung saja ke pembahasan soalnya. Yang pertama ini materinya ada diferensial trigonometri. Nah, bisa dilihat di sini ada rumus identitas trigonometri. Itu ada identitas kebalikan, identitas Pythagoras, identitas sudut ganda, dan yang lain-lain. Nah, rumus ini tuh sebagai acuan kita untuk menyelesaikan beberapa soal dari diferensial trigonometri nanti. Nah, untuk secara umumnya ini ada definisi turunan fungsi, yaitu f aksen x dari turunan ini tuh, jadi untuk mendapatkan turunan sin itu hasilnya nanti cos x. Bisa dilihat ya, gimana sih turunan sin ini bisa mendapatkan nilai cos x. Nah, untuk turunan cos itu mendapatkan turunan jadi min sin x. Nah, dari mana dapat min sin x itu? Dari penjabaran di sini ada penjabarannya, dan turunan tan itu secant kuadrat x. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Nah, sini contoh soal yang pertama. Jika fx sama dengan min cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x, maka nilai dari f aksennya adalah nah, jadi di sini kita akan mencari nilai dari si turunan fx tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa meminjam sifat dari identitas trigonometri berikut. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita manfaatkan dari derivatif trigonometri. Jadi yang kita gunakan ini ya rumus-rumus turunan dari si trigonometri. Nah, di sini tadi kan sudah kita bahas cos itu turunannya min sin. Jadi di sini ada sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Jadi jika memang kita mempunyai fungsi dari sin 2x, maka itu penjabarannya 2 sin x cos x. Nah, kalau cos 2x itu artinya cos kuadrat x min sin kuadrat x. Dengan demikian, dari si fungsi yang kita dapatkan itu bisa kita turunkan menjadi min cos 2x. Nah, kita lanjutkan lagi pada turunan f aksen x sama dengan min buka kurung turunan dari cos kuadrat x itu adalah min 2 sin 2x. Nah, karena ini min ketemu min, jadi hasilnya plus sama dengan 2 sin 2x. Nah, itu kita manfaatkan lagi dari identitas trigonometri yang sin 2x. Jadi hasilnya sama dengan 2 dikali 2 sin x cos x. Kenapa ada 2 kali 2? Nah, dari identitas yang kita miliki, kalau sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Nah, karena kita sudah mempunyai nilai dari 2 sin 2x, nah kita tambahkan lagi 2-nya. Jadi 2 dikali 2 sin x cos x itu hasilnya 4 sin x cos x. Soal kedua dari derivatif trigonometri, jika y sama dengan 3x pangkat 4 ditambah sin 2x ditambah cos 3x, maka nilai dari do y per do x-nya adalah, nah, jadi do y per do x sama dengan 3 dikali 4x pangkat 3. Jadi yang ganjilnya ini kita keluarkan terlebih dahulu, jadi 3 dikali 4x pangkat 3, pangkatnya itu jadi berkurang, ditambah 2 cos 2x. Kenapa 2 cos 2x? Dari sin jadi cos. Nah, 2-nya itu pindah ke depan. Jadi kita manfaatkan yang identitas trigonometri tadi, ditambah min 3 sin 3x, itu kita operasikan nilainya menjadi 12x pangkat 4 ditambah 2 cos 2x dikurangi 3 sin 3x. Seperti itu. Terima kasih. Lalu di sini ada contoh ketiga dari derivatif trigonometri. Jika y sama dengan 2 sin 3x min 3 cos 2x, maka do y per do x-nya adalah, nah kita tulis ulang dari si fungsi y sama dengan 2 sin 3x min 3 cos 2x. Nah, turunannya itu kita pakai yang do y per do x sama dengan 2 dikali 3, jadi dipisah terlebih dahulu. Hasilnya 2 dikali 3 cos 3x min 3
dikali min 2 sin 2x dari turunan cos jadi min sin, jadi kita masukkan lagi 2 nya jadi min 2 sin 2x, itu hasilnya jadi sama dengan 2 dikali 3 itu hasilnya 6, cos 3x tinggal diturunin aja, ditambah 6 sin 2x dari min 3 di operasiin min 2 jadi plus 6 sin 2x. Lalu selanjutnya itu ada materi dengan turunan parsial tingkat tinggi. Nah, secara umum turunan parsial dua variabel x dan y merupakan turunan parsial yang diturunkan terhadap variabel x dan y. Jika hasil keturunan ini kita turunkan lagi menjadi turunan kedua dari fungsi pertama, maka hal ini disebut turunan parsial tingkat tinggi. Nah, selanjutnya itu ada notasi pada turunan parsial tingkat tinggi. Nah, jika kita menurunkan pada notasi ini, jadi notasi fxx sama dengan do per do x dikali do f per do x. Jadi jika kita menurunkan pada fungsi fx, itu hasilnya akan menjadi do kuadrat f per do x kuadrat. Nah, jika kita menurunkan fungsi ini terhadap turunan fx y, itu akan menjadi do per do y dikali do f per do x, maka hasilnya akan menjadi do kuadrat f per do y do x. Nah, jika kita menurunkan terhadap turunkan terhadap y keseluruhan, nah itu akan menghasilkan nilai turunannya itu menjadi notasinya yaitu do kuadrat f per do y kuadrat. Lalu jika kita menurunkan terhadap f yx, itu akan menjadi do kuadrat f per do x do y. Jadi jika kita menurunkan terhadap f-nya itu terhadap x, lalu f-nya terhadap y, dan f-nya terhadap x terlebih dahulu atau y terlebih dahulu, itu mempunyai notasi tertentu. Nah, lalu kita masuk ke contoh soal pada turunan parsial orde tinggi. Nah, jadi sebelumnya jika kita menurunkan fungsi fxy, jadi jika kita menurunkan terhadap x, berarti x-nya itu tidak kita turunkan, yang kita turunkan itu terhadap y, jadi nilai x-nya itu konstan. Nah, jika kita menurunkan terhadap y, maka y-nya konstan, yang kita turunkan itu x-nya, seperti itu. Nah, jadi langsung saja pada contohnya itu, carilah turunan parsial kedua dari fxy sama dengan x kuadrat y pangkat 3. Nah, penyelesaiannya itu fxy sama dengan x kuadrat y pangkat 3. Nah, kita turunkan nih terhadap do f per do x. Jadi kita akan menurunkan terhadap x dan y-nya pada setiap fungsinya. Nah, jika kita turunkan terhadap x, maka nilai x-nya itu menjadi 2x. Nah, y-nya itu tetap. Nah, bisa kita turunkan lagi terhadap x-nya yang panah ke atas ini, jadi do f per do x. Jadi itu dengan notasi yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi do kuadrat f per do x kuadrat itu hasilnya sama dengan 2y pangkat 3. Jadi yang tadi dijelaskan, jika kita menurunkan terhadap x, maka x itu konstan. Nah, jadi turunan itu jadi 2y pangkat 3. Nah, kita turunkan terhadap y, do per do y dikali do f per do x. Jadi turunkannya itu hasilnya menjadi y-nya ini kita turunkan, x-nya konstan. X-nya konstan, maka hasil turunan y-nya menjadi 6xy kuadrat. Nah, lalu yang fungsi tadi itu kita turunkan terhadap y, do f per do y sama dengan fy buka kurung x, y sama dengan, nah jadi kita turunkan terhadap x dulu, maka nilai x-nya itu kita peroleh 3x kuadrat. Jadi yang 3-nya ini yang pangkatnya di belakang kita taruh di depan, jadi 3x kuadrat. Nah, y-nya ini ditulis y pangkat 2, jadi akar pangkatnya berkurang 1, jadinya jika diturunkan terhadap y, 3x kuadrat y kuadrat. Nah, dari si hasil fungsi yang kita turunkan terhadap y ini, kita turunkan lagi terhadap x. Jadi nilainya itu dari yang 3x kuadrat y kuadrat ini akan menjadi 6x y kuadrat. Dapat dari mana? Dari si x-nya ini. X-nya ini kita turunkan 3x kuadrat, turunannya ini jadi
6x. Nah, y-nya ini konstan tetap. Nah, jika kita menurunkan terhadap y, maka y-nya ini nanti hasilnya akan menjadi 6x kuadrat y. Gitu. Lalu selanjutnya itu ada aplikasi diferensial. Nah, penggunaan diferensial ini ternyata dalam bidang matematika ini untuk mengoptimasi dari nilai maksimum dan minimum. Nah, nilai maksimum dan minimum ini diperoleh dari pengoperasian dari do y per do x sama dengan 0 dan do kuadrat y per do x kuadrat itu kurang dari 0. Nah, jika minimumnya ini do y per do x sama dengan 0 dan do kuadrat y per do x kuadrat itu lebih dari 0. Dengan y itu merupakan fungsinya. Di sini ada contoh aplikasi diferensial. Diketahui suatu balok tertutup yang mana tinggi baloknya 3 kali dari salah satu sisi alasnya dan volume balok diketahui 100 satuan. Carilah ukuran balok sedemikian hingga bahan yang dipakai untuk membuat balok tersebut minimum. Jadi di sini yang kita cari itu minimum untuk bahan yang akan dipakai. Nah, di sini bisa kita gunakan dari nilai dari cara derivatif. Nah, di sini kita sudah ada gambar baloknya dengan sisi panjang 3x, lebarnya itu x dan y. Nah, volume balok sama dengan V, sama dengan 3x kuadrat y. Jadi dari keseluruhan ini kita mendapatkan nilai 3x kuadrat y sama dengan 100 karena sudah diketahui memiliki 100 satuan. Maka nilai dari y-nya ini sama dengan 100 per 3x kuadrat. Nah, dengan y-nya itu kan fungsi, jadi y-nya tidak kita tuliskan kembali, sudah di awal tadi. Nah, luas permukaan balok ini sama dengan 2 dikali x dikali y, ditambah 2 dikali 3 dikali x kuadrat, ditambah 2 dikali 3 dikali x dikali y, maka akan menghasilkan 8xy plus 6x kuadrat. Nah, kenapa ini kita pisah-pisahkan? Karena jadi setiap balok itu kan juga memiliki rumus sendiri. Nah, rumusnya itu untuk mencari luas permukaan kita masukkan rumusnya dan nanti akan menghasilkan suatu nilai yaitu 8xy ditambah 6x kuadrat. Nah, 8x dikali y-nya itu kan suatu fungsi. Tadi fungsinya sudah kita cari di awal. Itu nilai y-nya itu 100 per 3x kuadrat ditambah 6x kuadrat sama dengan hasilnya 800 per 3x plus 6x kuadrat. Jadi nilai dari 8x dikali 100 per 3x kuadrat itu 800 per 3x. Nah, 6x kuadrat ini kita tulis ulang. Nah, ini adalah suatu nilai dari Vx. Nah, kemudian kita hitung do V dikali x per do x. Ini dari suatu fungsi turunan, itu nilainya harus 0, maka min 800 dibagi 3x kuadrat plus 12x sama dengan 0. Nah, karena minimum itu nilainya harus 0 dengan 0. Nah, selanjutnya kita tulis ulang dari nilai si min 800 plus 36x pangkat 3 per 3x kuadrat. Nah, dari mana kita mendapatkan 36x pangkat 3-nya ini? Dari si rumus dari si angka 6x kuadrat ini. Nah, kita operasikan jadi menghasilkan 36x pangkat 3 sama dengan 0. Ini kita tulis saja sama dengan 0, maka min kita jabarkan min 800 plus 36x pangkat 3 sama dengan 0, titik koma 36x pangkat 3 sama dengan 800. Jadi kita hilangkan saja si nolnya itu, jadi 36x pangkat 3 sama dengan 800. Jadi yang 800-nya ini kita pindahkan posisi, yang tadinya min jadi plus. Nah, jadi jika kita mempunyai fungsi akar, itu hasil x-nya sama dengan akar pangkat 3, nilai dari akarnya itu 800 per 36. Nah, dihitung lagi do kuadrat f dikali x per do x kuadrat. Nah, jadi fungsi satu turunannya ini kita tulis lagi sama dengan 1600 dibagi 3x pangkat 3. Nah, pangkatnya ini
bertambah karena sudah menghasilkan satu fungsi. Plus 12 sama dengan 1600 per 3 dikali X pangkat 3 ini hasilnya 800 per 36. Karena tadi kan sudah kita ketahui ya nilai X yang itu sama dengan akar pangkat 800 per 36. Jadi 3-nya ini kita taruh di luar. Nah 800 per 36-nya ini kita buka kurung di si penyebutnya. Plus 12 lebih dari 0, maka benar kalau minimum bahan yang akan digunakan untuk membuat balok dengan ukuran X-nya itu akar pangkat 3 800 per 36 dan Y-nya itu sama dengan 100 per 3 dikali buka kurung pangkat akar pangkat 3 800 per 36 dikali pangkat 2. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.